Oke, halo good people. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Kalau minggu kemarin kita belajar mengenai tes TAT, sekarang bersama saya Taranggono Kipursadu atau you can call me Rangga, akan belajar mengenai tes Rorschach. Nah, oke, next. Teman-teman, kalian sudah pernah melihat gambar seperti yang ada di layar ini apa belum? Sepertinya sudah pernah ya. Walaupun kita belum pernah praktek, tapi kayaknya semester 1 lalu kita sudah pernah ditunjukkan kartu yang bergambar seperti ini. Nah, benar sekali. Kartu yang di slide tadi sama yang di slide ini itu merupakan beberapa contoh kartu dari tes Rorschach ini ya. Mungkin menurut teman-teman ini gambar yang ada di layar ini bentuknya seperti apa? Saya akan menebak kepribadian kalian. Bentar. Sepertinya kalian itu tidak cocok kerja di air. Enggak seperti itu, maaf. Itu kalau seperti itu malah kayak kartu tarot. Ini kita yang lebih saintis lagi ya. Kita mengenal mengenai ilmu psikologi dengan tes Rorschach atau tes biasa disebut dengan tes Inkblood Rorschach atau sekedar tes bercak tinta. Ini merupakan sebuah tes psikologi yang dikategorikan sebagai tes kepribadian proyeksi nonverbal. Jadi kalau kita belajar mengenai tes proyeksi verbal itu kan bisa berupa kata-kata, bahasa seperti itu ya. Kalau nonverbal itu biasanya tes kepribadiannya menggunakan gambar, foto, bercak tinta seperti itu. Nah, stimulusnya kalau di tes Rorschach ini menggunakan bercak tinta, teman-teman. Ya, beberapa psikolog itu menggunakan tes ini untuk memeriksa kepribadian seseorang, karakteristik dan fungsi emosional. Tes ini telah digunakan untuk mendeteksi gangguan pikiran, terutama dalam kasus-kasus di mana pasien enggan untuk menggambarkan proses berpikir mereka secara terbuka. Tes ini mengambil namanya dari sang penciptanya, yaitu psikolog Swiss Hermann Rorschach. Itu ya. Kita next dulu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari awal tadi, tema saya PPT ini agak lucu ya. Bajak laut gitu. Walaupun tema PPT saya bajak laut, bukan berarti yang ada di foto ini tokoh bajak laut gitu, bukan ya. Ini merupakan seorang penemu dari tes Rorschach ini, yaitu Hermann Rorschach. Jadi Mas Hermann ini menemukan tes Rorschach pada tahun 1921, teman-teman. Jadi Rorschach ini merupakan orang yang pertama kali menerapkan teknik noda tinta atau inkblood untuk mendiagnosa kepribadian secara keseluruhan. Jadi Rorschach ini memulai penelitiannya pada 1911 saat bekerja di rumah sakit jiwa. Rorschach juga menangani para remaja. Ia menyadari bahwa setiap remaja, setiap subjeknya itu memiliki interpretasi atau memberikan respon yang berbeda-beda pada setiap permainan yang dikenal sebagai buto tadi ya. Jadi dia membuat sebuah bercak tinta dan dia menunjukkan pada subjek, ternyata dia menyadari bahwa responnya tiap subjek itu berbeda-beda. Nah, Romer 1967 itu mencatat bahwa tujuan pertama Rorschach untuk mengembangkan sebuah tes bercak tinta ini adalah untuk meneliti refleks halusinasi subjek dengan melihat bercak tinta tersebut. Pada tahun 1921, Rorschach menerbitkan suatu naskah berjudul Psikodiagnostik. Dalam naskah ini, ia membuat laporan mengenai hasil-hasil eksperimennya. Dalam publikasi awalnya, itu Rorschach mencirikan blood atau bercak sebagai bentuk
tes interpretasi dan menekankan bahwa penemuan-penemuan ini adalah awal dan pentingnya eksperimen-eksperimen lebih lanjut. Selain itu, Rosa juga ingin meneliti apakah jawaban subjek lebih berdasarkan atas warna atau bentuknya. Jadi metode penyekuran yang dilakukannya adalah secara kualitatif, seperti itu. Herman Rosa adalah pelopor bagi pengembangan metode untuk menggarap pola-pola respon yang rumit. Beberapa bulan setelah terbitnya naskahnya, Mas Rosa ini meninggal pada usia 37 tahun, 1922. Setelah tahun 1921, metode Rosa ini secara berangsur-angsur memperoleh nama dan tempat yang penting di antara tes kepribadian lainnya. Pada tahun 1960-an, tes Rosa ini merupakan tes psikologi yang paling umum digunakan, teman-teman. Jadi di Amerika Serikat, tes Rosa adalah tes ke-8 yang paling sering digunakan pada pasien gangguan mental pada saat itu ya. Tes ini juga menjadi tes yang paling sering digunakan oleh Society for Personality Assessment untuk asesmen kasus penilaian forensik. Itu sebanyak 25% menggunakan teknik Rorschach ini. Menurut survei, penggunaan tes Rorschach sebagian besar adalah psikolog koreksional sebanyak 20% dan psikolog klinis sebanyak 80%. Waduh. Oke, kita ke konsep teori. Nah, di dalam tes Rorschach ini, menurut Clover pada 1962, tes Rorschach ini dapat mengungkapkan 3 aspek pokok kepribadian seseorang, yaitu yang pertama aspek kognitif atau intelektual. Aspek ini menyangkut status dan fungsi intelektual, pendekatan terhadap masalah, kekuatan observasi atau power of observation, pemikiran orisinal maksud saya teman-teman, mohon maaf, produktivitas ide, luas interest, seperti itu. Dan yang kedua aspek afektif atau emosional. Pada aspek ini yang diungkap adalah yang pertama suasana emosi, secara umum perasaan terhadap diri sendiri, responsivitas terhadap orang lain, reaksi terhadap tekanan sosial, kontrol terhadap dorongan emosional. Nah, yang ketiga aspek fungsi ego. Yang termasuk dalam aspek ini ada 2. Yang pertama kekuatan ego dan yang kedua daerah konflik. Oke, next ya. Nah, tujuan dari tes ini jadi untuk tujuan dari tes Rorschach ini yaitu untuk memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis, bukan sebagai memprediksi bagian-bagian dari perilaku seseorang, teman-teman. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kalau nggak bisa ya langsung kayak kartu tarot gitu. Misalnya kalian ambil satu dan kalian tidak cocok ini kerja di air gitu, enggak seperti itu. Tetapi ada tahapan-tahapan yang nanti akan kita gali lebih dalam di slide-slide selanjutnya. Nah, hasil dari tes Rorschach ini dapat digunakan untuk membantu terapis dalam menangani klien, karena tes ini memberikan gambaran tentang struktur dasar kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Nah, meskipun tes Rorschach itu memberikan gambaran mengenai kepribadian seseorang, namun bukan berarti tes ini mampu mengungkap seluruh aspek kepribadian. Jika saya baca dari jurnal-jurnal yang saya temukan bahwa tes ini itu biasanya disempurnakan dengan tes TAT gitu ya. Jadi ketika menggunakannya dalam praktek itu biasanya digabungkan dengan tes TAT seperti itu. Jika saya salah mungkin nanti teman-teman dan Budina bisa mengoreksinya ya. Nah, selanjutnya administrasi tes kepribadian Rorschach ini. Sebelum melaksanakan tes, yaitu seorang tester tentunya harus melakukan sebuah persiapan dengan cara memperhatikan hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan tes ya teman-teman. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan seorang tester itu sebenarnya sebelum melakukan tes Rorschach ini? Oke, yang harus dipersiapkan pertama itu diri tester itu sendiri ya.
ini meliputi mengatur masalah materi tes rosyah, itu kan berupa kartu tes rosyahnya. Jadi kartu-kartu itu disusun secara terbalik, jadi bukan ditayangkan gini gambarnya ya, tapi secara terbalik. Jadi kartu yang di atas itu merupakan kartu yang pertama, kemudian yang kedua sampai dengan yang paling bawah adalah kartu ke-10 dengan posisi kartu yang dibalik. Sebaiknya meletakkan kartu tersebut di sebelah kanan atau sebelah kiri tester, jadi nggak di sebelah depan, jadi sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya. Yang kedua, menyiapkan sarana lain yang diperlukan seperti lembar kerja yang digunakan saat tes, terdiri dari lembar jawaban, peta lokasi, alat tulis, stopwatch, dan kertas kosong. Yang ketiga, mengatur tempat duduknya teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan tes itu tester juga harus memperhatikan hal ini ya. Jadi posisi duduk itu bisa fleksibel, berhadapan, bersebelahan, agak menyerang. Namun yang perlu diperhatikan ini adalah yang perlu dipertimbangkan ya. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ini. Yang pertama ya, untuk orang timur itu tampaknya duduk berhadapan atau bersebelahan itu tidak begitu mengganggu. Namun pertimbangan yang kedua menurut John Exner mengatakan bahwa jangan duduk berhadapan gitu ya. Yang ketiga, tester bisa duduk di sebelah testi atau subjek tetapi agak ke belakang sehingga dapat sekaligus mengobservasi perilaku subjek secara nonverbalnya gitu ya saat berlangsung tes tersebut. Mencatat semua ungkapan verbal secara lengkap, jadi verbatim gitu, tanpa mengganggu testi atau subjek, dan subjek bisa bebas mengungkapkan jawaban atau memberi respon saat tes berlangsung. Oke, yang kedua teman-teman. Kedua, menciptakan atmosfer tes yang alami. Yang pertama, dengan cara membuat raport ya sebelum tes rosyah ini diberikan. Jadi hal ini dimaksudkan agar hasil yang dicapai itu bisa maksimal teman-teman. Namun ingat, subjek akan merasa diterima apa adanya sehingga bisa secara bebas ya mengekspresikan perasaan dan memberikan respon secara leluasa. Dengan situasi seperti inilah teman-teman, seperti spontanitas di dalam memberi respon jawaban yang kita minta dari testi itu bisa tercapai, harapannya seperti itu. Jadi pembuatan anamnesa bisa dilakukan saat pembuatan raport ini ya teman-teman. Yang kedua, mengupayakan kondisi ini baik fisik, psikis, ruangan. Jadi kita optimalkan semuanya ya yang memungkinkan kenyamanan dari subjek ini yang akan kita tes. Nggak mungkin toh kita mengetes kok ruangannya panas itu kan ya, mengganggu konsentrasi mereka juga seperti itu. Diberi makan gitu ya. Oke, yang terutama itu ya kita siapkan itu juga. Sekarang kita bahas mengenai prosedurnya. Nah, prosedur pelaksanaan tes rosyah ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui teman-teman. Jadi nggak angger gitu ya. Saya kasih kartu kamu langsung setelah itu testi menyebutkan jawabannya, menceritakan oh kamu gini enggak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada yang pertama ya yang pertama next. Oke. Tahapan yang pertama teman-teman ini persiapan seperti tadi ya. Dalam tes ini pemeriksaan harus menciptakan suatu rapor yang baik dengan subjek. Hal itu tentu tidak dapat dicapai hanya dengan satu kali pertemuan teman-teman. Jadi suatu rapor yang baik itu dapat dicapai setelah mengadakan pertemuan sebelumnya, di mana subjek itu sudah menaruh kepercayaan dan membuka diri pada pemeriksa gitu ya. Karena itu tes ini tidak disarankan sebagai tes awal. Pemeriksa harus sadar akan kondisi subjek. Hal-hal lain yang perlu juga dipersiapkan itu adalah letak duduk yang tadi seperti kita bahas,
alat-alat yang penting digunakan, yaitu ke-10 gambar Rorschach yang disusun terbalik tadi yang menghadap meja tadi ya. Terus formulir lokasi, formulir jawaban, dan stopwatch. Setelah itu ada instruksi ya, akan kita persiapkan. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua itu ada fase performance popper atau PP. Dalam fase ini, klien atau subjek diberikan kesempatan untuk mengungkapkan jawaban-jawabannya secara spontan teman-teman, dan tanpa ada tekanan. Yang pertama dengan menyajikan gambar ya. Jadi gambar yang disajikan secara berurutan sehingga gambar satu terletak paling atas tadi yang sudah kita siapkan. Seperti gambar jadi setiap gambar itu diperlihatkan kepada subjek dalam posisi tegak, diminta memegang gambar tersebut sampai selesai menjawab. Nah, jadi yang kedua ya, itu ada item yang dicatat selama fase ini. Untuk instruksinya nanti ya di next. Jadi yang pertama itemnya itu jawaban yang diungkapkan, yang perlu dicatat ya ini ya. Jawaban yang diungkapkan subjek harus dicatat selengkapnya sesuai dengan yang disampaikan subjek, jadi verbatim seperti itu. Yang kedua yang perlu dicatat faktor waktu teman-teman. Jadi ada 3 waktu. Yang pertama waktu reaksi, jadi selisih waktu pemberian gambar dan jawaban pertama yang diberikan oleh subjek. Kemudian yang kedua total response time per card, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk menjawab satu gambar. Yang ketiga ada total response time, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan fase ini. Selanjutnya item yang perlu dicatat teman-teman ada posisi gambar. Nah, jadi posisi gambar yang dipegang subjek pada waktu memberikan jawaban, gitu ya. Yang selanjutnya, next. Yang ketiga ini ada fase inquiry. Ya, kita tahu fungsi dari fase ini adalah untuk memperoleh keterangan dari subjek bagaimana ia dapat memberikan tiap jawabannya. Untuk jawaban yang sudah jelas dan dapat diskor tidak perlu memerlukan inquiry ini ya. Fungsi lain dari inquiry yaitu untuk memberikan kesempatan pada subjek untuk melengkapi jawaban-jawabannya. Dan dalam fase ini juga dapat memunculkan jawaban-jawaban baru. Jadi untuk mempertebal jawaban yang sepertinya singkat-singkat ya. Jadi kita melakukan fungsi inquiry di fase ketiga ini. Next. Kemudian yang keempat ada fase analogi teman-teman. Fase analogi ini sebenarnya merupakan pilihan ya. Jadi fase ini hanya digunakan di mana inquiry ini tidak benar-benar mengklarifikasikan masalah scoring. Jadi dalam fase ini pemeriksaan menanyakan pada subjek, menanyakan pada subjek apakah suatu determinan yang terbentuk dalam hubungan dengan satu respon dapat diaplikasikan pada yang lainnya, gitu ya. Mohon maaf, di sini agak rame, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Yang kelima, next. Selanjutnya itu ada fase testing the limits. Jadi tujuan dari fase ini adalah untuk mengetahui apakah subjek bisa atau tidak untuk yang pertama melihat konsep-konsep yang spesifik. Yang kedua mempergunakan lokasi atau determinan tertentu yang tidak digunakan dalam jawaban-jawaban spontan. Jadi dalam fase ini subjek itu tidak lagi bebas mengekspresikan apa yang menjadi jawaban karena sudah diberikan sugesti-sugesti secara langsung gitu ya. Karena itu fase ini itu tidak bisa dipergunakan untuk scoring, hanya digunakan untuk melihat keberfungsian dari subjek ini ya. Jadi keterangan-keterangan dalam fase ini itu dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan mengenai gambaran kepribadian subjek. Fase ini dilakukan apabila yang pertama protokol terlalu sempit, kedua jawaban yang populer sama sekali tidak ada, yang ketiga bila hanya ada satu jawaban warna saja itu ya.
Yang keempat, tidak ada jawaban W, whole atau D, detail. Tidak, yang E tidak ada jawaban M atau movement. Untuk W, D atau M ini coding ya teman-teman. Jadi nanti kita akan jelaskan pada mungkin nanti Mbak Riris atau presentator selanjutnya akan menggali lebih dalam tentang ini. Tapi tenang saja, pada presentasi saya ini juga akan sedikit saya singgung ya nanti di paling akhir sendiri teman-teman. Next. Dan tahapan yang terakhir ini merupakan closing atau mengakhiri pemeriksaan. Dalam fase ini, pemeriksa perlu memastikan akan kerahasiaan tes kepada subjek selain menjalankan peran diagnostik. Jadi pemeriksa itu harus menjaga keseimbangan antara memperlakukan subjek dengan hangat dan penuh penerimaan, menghindari keterlibatan apapun yang dapat menyulitkan gitu ya. Terkadang fase ini digunakan pula untuk menentukan batasan karena beberapa topik sebaiknya didiskusikan dengan ahli yang memiliki tanggung jawab akan pemeriksaan. Jadi idealnya subjek meninggalkan pemeriksaan dengan senang dan puas. Seperti itu. Oke, kita next ya teman-teman ya. Instruksi pelaksanaan tes kepribadian. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai prosedur, kita di sini akan sedikit mengulik mengenai instruksi apa yang bisa kita berikan gitu ya. Oke, ini bukan patokan, namun mungkin setidaknya teman-teman bisa memperoleh gambaran instruksinya seperti apa. Nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk syarat dalam pembacaan instruksi pada pelaksanaan tes Rorschach ini adalah tester harus hafal instruksinya atau dibacakan instruksinya dengan melihat reaksi dari subjek gitu ya. Perhatian subjek harus penuh. Bila belum, maka kita sebagai tester harus menegur dengan menanyakan apakah sudah siap mendengarkan instruksi, seperti itu. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, instruksi pada tes Rorschach ini itu tidak boleh dipenggal gitu ya. Bila mana di tengah-tengah instruksi subjek ini menanyakan sesuatu, gimana kalau seperti itu? Jadi kita sebagai tester harus mengulangi instruksi tersebut dari awal teman-teman. Nah, kalau setelah kita jelaskan lagi dari awal, bila 2 kali subjek memenggal lagi instruksi atau bertanya, itu seperti apa? Ya kita harus mengulangi lagi seperti itu ya, dari semula. Jadi kita bisa mulai dengan mengatakan dengar baik-baik seperti itu. Saat mengatakan apakah ada pertanyaan, itu beri jeda waktu beberapa detik menunggu apakah benar subjek ini sudah tidak ada yang ditanyakan atau sudah tidak ada yang dibingungkan gitu ya. Nah, untuk instruksinya seperti yang tersaji di layar ini ya teman-teman. Oke, saya bacakan ya. Kepada saudara akan diperlihatkan sejumlah kartu satu demi satu. Dalam kartu tersebut tidak terdapat bentuk yang tertentu. Meskipun demikian, setiap orang dalam mengamati kartu tersebut akan dapat melihat berbagai macam hal. Tugas saudara adalah menyebutkan hal-hal apa saja yang saudara lihat atau yang saudara pikirkan atau yang saudara rasakan. Segera setelah saudara memperoleh jawabannya, karena bentuknya yang tidak tertentu tersebut, ya, maka semua jawaban adalah benar. Tidak ada jawaban yang salah. Apabila posisi kartu demikian, jadi gimana ya? Apabila posisi kartu demikian, itu tidak lagi memberikan inspirasi pada saudara, maka posisi kartu dapat diubah demikian. Jadi jika posisi seperti ini ya, ini misalnya kartu, bayangkan saja gitu ya. Demikian itu tidak memberikan inspirasi bagi mereka atau mereka kesusahan atau
belum memiliki inspirasi dan sebagainya. Jadi testi ini bisa memutarnya teman-teman, memutar seperti ini atau seperti ini, seperti itu, atau mungkin bisa diterawang. Enggak ya, nggak perlu, cuma diputar saja, atau demikian sehingga dapat memberikan inspirasi baru bagi sampean gitu. Nah, selanjutnya, apabila saudara sudah menyebutkan semua jawaban yang saudara lihat pada kartu tersebut, katakan sudah dan letakkan kartu tersebut di sebelah kanan saudara. Jadi jika kartu tadi sebelumnya diletakkan sebelah kiri, kalau sudah dibuka, terus setelah itu ditutup kembali, diletakkan di kanan testi gitu ya. Jangan ditumpuk lagi, nanti balik lagi itu aja kartunya. Nah, dari mana tadi ya? Di sebelah kanan saudara dengan posisi tertutup. Nah, ini merupakan tanda agar saya dapat melanjutkan dengan kartu berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Kita beri jeda sebentar. Dalam pemeriksaan ini saya menggunakan alat tulis kertas stopwatch. Hal ini tidak lain untuk mempermudah pemeriksaan. Apakah masih ada pertanyaan? Kita jeda sebentar lagi ya. Nggak ada mas, nggak. Kalau sudah seperti itu kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, tes ini akan kita mulai. Apakah saudara sudah siap? Siap gitu. Kita mulai tesnya itu ya, kurang lebih teman-teman. Next. Waduh, ini agak banyak ini, maaf ya teman-teman. Kelihatan apa enggak ya? Semoga kelihatan ya ini ya. Nah, ini tadi teman-teman yang saya maksud sebagai coding. Jadi coding sendiri merupakan bagian dari scoring teman-teman, dimana secara esensi fungsi utama coding ini adalah menarik dari jawaban konkret atau raw material ke dalam simbol khusus atau coding untuk dijadikan dasar dari interpretasi objektif. Dalam coding, lokasi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi ini codingnya yang tadi saya bicarakan, W, terus apalagi tadi ya, D, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah penjelasan dari coding-coding tadi. W atau W. Skor ini diberikan bila subjek menggunakan seluruh bercak tinta sebagai dasar untuk memberikan jawabannya gitu ya. Kita kasih coding atau skor W. DW atau DW, waduh. D besar, W besar atau D kecil, W besar atau confabulatory whole. Ini merupakan apabila skor DW ini diberikan apabila subjek menggunakan suatu detail kemudian digeneralisasikan pada seluruh bercak. Oke, semoga teman-teman gak nonton bagian ini ya. Selanjutnya ada D atau large usual detail. Jadi skor D ini diberikan apabila subjek menggunakan bagian yang besar dari bercak yang sudah biasa digunakan oleh orang lain. Bagian mudah dibedakan dengan bagian yang lain karena color, shading, atau space. Untuk mengetahui mana bagian yang diskor D atau diskor yang lain itu dilaksanakan dengan melihat pada tabel lokasi yang sudah ada pada lampiran. Jadi ada keterangannya di situ ya. Skor D besar dan D kecil atau unusual detail. Jadi jawaban unusual detail ini adalah jawaban yang tidak merupakan jawaban whole. Jadi kalau ada DD ini berarti bukan jawaban W ya. Jadi nggak ada kode W. Tidak ada dalam daftar jawaban large atau small usual detail atau D besar atau D kecil, serta bukan jawaban space atau S besar. Jawaban unusual detail diberikan simbol dengan D besar dan D kecil, tetapi simbol ini tidak digunakan dalam scoring melainkan menunjukkan semua unusual detail yang terdiri dari D kecil atau tiny detail
diberikan pada jawaban yang menggunakan lokasi yang kecil sekali, tetapi masih bisa dibedakan dengan adanya color, shading, atau space. Skor ini juga telah ditunjukkan pada daftar tabel lokasi. D. HD detail atau skor D digunakan untuk jawaban yang menggunakan lokasi bagian sisi luar dari bercak. Di inner detail atau skor D itu diberikan untuk lokasi di dalam bercak yang sulit untuk dipisahkan dari bagian lain oleh color, shading, atau space. DR rear detail itu diberikan pada jawaban yang lokasinya tidak bisa digunakan oleh orang lain. Lokasi ini tidak dapat digolongkan dalam DD atau DE atau DI, atau juga tidak dapat digolongkan dalam D besar atau W. Lokasi untuk skor DR tidak selalu bagian bercak yang kecil, kadang-kadang bercaknya juga besar. S yang terakhir atau white space. Jawaban diberikan skor S itu apabila subjek membalik menggunakan figur dan ground, sehingga bagian putih justru dijadikan sebagai landasan untuk memberikan jawaban. Kadang-kadang bagian putih itu dijadikan sebagai jawaban utamanya, tetapi kadang hanya sebagai tambahan saja. Dalam hal ini skor S diberikan sebagai tambahan atau additional score. Oke teman-teman, mungkin saya sekilas saja membahas mengenai coding ini terutama ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Riris di next video. Nah, oke, benar sekali tadi slide terakhir ya teman-teman. Waduh, ini kok keluar dari kotaan ya tulisannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga slide saya yang tadi bisa harapan saya yaitu memberikan ilmu lah ya, kita berbagi ilmu walaupun sedikit gitu ya. Oke teman-teman, sehat selalu. Untuk yang terakhir, slide ini saya berikan sedikit kata-kata gitu ya dari saya. Jadi seorang ilmuwan psikologi, saya kira itu tidak akan terfikirkan untuk mengubah suatu kepribadian seseorang menjadi suatu hal yang dia anggapnya baik, karena keilmuan mereka itu terlalu mahal untuk mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah saya. Saya Rangga, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman. Terima kasih, dan ingat satu hal, be kind to one another. Terima kasih, sampai jumpa.